Pemirsa, salah satu anak dari korban orang tua yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19 tidak patah semangat untuk belajar. Andina Mutia berkeyakinan melalui beasiswa Surya Edukasi Bangsa, ia dapat melanjutkan pendidikannya dan meraih mimpinya. Adinda Mutia adalah remaja berusia 18 tahun yang baru saja selesai mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah kejuruan. Adinda adalah anak kedua dari dua bersaudara yang memiliki banyak prestasi di bidang akuntansi. Sebagai salah satu siswa yang lulus di tengah pandemi COVID-19, membuatnya harus tetap di rumah untuk membantu ibu dan neneknya. Rencananya setelah lulus sekolah, ia ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan yang sama dengan pendidikan semasa ia di bangku SMK. Nama saya Adinda Mutia Hanifa, usia saya sekarang 18 tahun. Saya itu dari alumni SMK Negeri 8 Jakarta, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Dan kesibukan aku selama lagi di rumah kayak gini sih biasanya aku bantuin mama, bantuin nenek, biasanya jualan es, sambil nyari-nyari kerja juga. Dan aku juga punya kesibukan mencoba bikin konten kreator, yaitu bikin YouTube, kayak gitu sih Kak. Tidak seperti anak beruntung lainnya, Adinda adalah anak dari korban orang tua yang harus dirumahkan dari pekerjaan akibat pandemi. Ibunya adalah seorang guru PAUD yang lokasinya tak jauh dari rumah. Untuk itu, selain ingin melanjutkan pendidikan, di masa seperti ini, ia juga semangat untuk mencari pekerjaan. Aku berharap banget bisa dapat beasiswa ini untuk meneruskan kuliah, dan gak menutup kemungkinan juga nanti setelah kuliah aku bisa sambil kerja atau jualan juga, jadi supaya bisa bantu keuangan mama juga, karena mama kan juga seorang single parent dan harus menghidupi dua anaknya. Adinda mendapatkan informasi penerimaan beasiswa dari Yayasan Surya Edukasi Bangsa melalui guru di sekolahnya. Beasiswa ini adalah beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak yang orang tuanya terdampak COVID-19. Ia berharap melalui beasiswa ini nantinya dapat membantu meringankan beban ibunya dalam membiayai pendidikannya di bangku kuliah. Tim Liputan Metro TV. Dan langsung saja kita sudah tersambung bersama Adinda melalui sambungan Skype di sini. Halo, selamat pagi Adinda. Ya, selamat pagi Kak. Masih juga bersama Bang Billy Mambrasar yang menyimak, juga nanti kita tunggu tips dan semangatnya di sini. Tapi saya ingin ngobrol sama Adinda terlebih dahulu. Adinda, jadi kita pengen tahu kegiatan kamu sekarang ini apa saja setelah lulus dari SMK? Ya, biasanya aku tuh kalau di rumah itu bantuin nenek, bantuin mama, jualan es, dan kadang bantuin mama juga untuk ngasih tugas-tugas muridnya di PAUD. Dan selain itu juga aku suka ngajarin adik aku buat belajar membaca, menulis. Dan aku juga masih sibuk sama cari kerjaan sih ya, dari website gitu. Oke, Ya. Lalu memangnya seberapa besar sih Adinda dampak pandemi corona ini untuk keluarga kamu? Mengapa kamu lebih memilih untuk mencari kerja begitu? Maksudnya sambil juga mencari kerja daripada melanjutkan kuliah, langsung melanjutkan kuliah? Iya, jadi semenjak ada pandemi ini, mama itu dari semenjak bulan Maret itu kan belum digaji gitu ya. Jadi kan keuangannya juga agak susah, jadi aku pengen bantu mama. Oke, tapi kalau memang ada kesempatan untuk melanjutkan sekolah, khususnya kuliah begitu, kamu ingin melanjutkan kemana dan jurusannya apa? Aku pengennya sih ke Universitas Negeri Jakarta, dan jurusannya itu yang pasti akuntansi juga, biar sesuai sama kejuruan waktu di SMK. Memangnya kalau sudah lulus kamu pengen jadi apa sih Adinda? Aku pengen jadi seorang akuntan profesional, Kak. Amin, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Nah jadi sekarang ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Iya, biasanya sambil mengisi waktu kosong di sini juga aku masih tetap belajar tentang akuntansi supaya nggak lupa dan mencari tahu tentang ilmu-ilmu baru tentang berhubungan akuntansi gitu. Oke, kalau untuk beasiswa, kamu mungkin sudah coba-coba cari kemana saja?
Kalau beasiswa sih belum ya, karena emang tadinya aku fokusnya itu cari kerja. Jadinya aku lebih fokusnya nyari kerja. Kalau untuk beasiswa sih kurang. Tapi mau kan kalau dapat beasiswa? Iya, mau banget pastinya. Oke, kalau gitu kita ngobrol sama salah satu pakarnya beasiswa lagi di sini, Bang Billy Mambrasar. Bang Billy, ini loh, banyak sekali fenomena anak-anak Indonesia yang dari SMA atau SMK terpikir untuk membantu perekonomian orang tuanya, akhirnya yaudah deh saya cari kerja aja seadanya, yang penting ada kerjaan, ada pemasukan untuk membantu orang tua. Nah, pemikiran itu memang bukannya salah, tapi bisa lebih baik lagi kan, Bang? Bisa nggak Bang diberikan pesan dan juga tips semangat untuk Adinda dan anak-anak di luar sana yang masih harus bisa berjuang untuk pendidikan yang lebih tinggi? Jadi ini merupakan fenomena yang terjadi di Indonesia. Kita lihat generasi milenial Indonesia, baik generasi Y maupun Z, itu mayoritas hanya sampai di SMP dan SMA. Dan banyak orang-orang seperti saya, seperti Adinda, yang kami tidak memiliki opsi bahwa kami tidak bisa memilih sekolah atau kerja. Kami terpaksa harus bekerja untuk membiayai keluarga orang tua gitu, dan membimbing adik-adik kita. Dan ini cukup menyedihkan begitu. Ada saat ini adik bimbingan saya pun yang sedang curhat ke saya, Kak, saya nggak bisa kuliah karena saya nggak bisa tinggalin mama saya sendiri, saya harus mendampingi untuk kerja. Nah, saya ingin memberikan semangat buat adik-adikku, buat teman-teman yang lain. Pendidikan adalah jalan malah yang lebih baik lagi untuk kita mengangkat derajat orang tua kita, mengangkat keluarga kita dari kemiskinan. Dan waktu itu saya bilang, orang tua saya bilang kita harus cari jalan supaya kamu bisa sekolah. Dan yang dilakukan oleh papa saya dan tante saya, almarhumah tante saya, mereka literally dari rumah ke rumah minta uang. Minta apa? Dari uang untuk saya sekolah. Oke. Ya, dari tempat ke tempat gitu. Jadi jangan menyerah gitu. Jangan menyerah. Banyak, kalau kita gagal satu beasiswa masih ada 9, 10, 11, 15, 20 beasiswa lain yang menunggu kita untuk ikut seleksi. Jangan menyerah, kita kejar terus gitu. Oke, apalagi kalau punya prestasi seperti Adinda di sini ya. Adinda gimana, udah lebih semangat? Iya Kak, pastinya semangat terus. Oke, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan semangat bagi pemirsa semua yang menyaksikan dan juga bagi pelajar-pelajar seperti Adinda yang ingin meraih pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih Adinda dan juga terima kasih Bang Billy sudah memberikan inspirasi. Semoga sehat selalu dan Adinda juga tercapai semua cita-cita dan tujuannya. Amin. Sukses untuk Adinda. Ya, terima kasih Kak.